Oke, baik. Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Sosiologi Terapan yang tugas ke-9. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Florida Nidabera, NIM 1703030023 dari kelas A semester 7 reguler pagi. Baik, bagian yang pertama yaitu bagaimana konsep tradisional dan masalah yang cocok dengan postmodern global medium. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat virtual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilih pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Itu telah disebut kuat dalam teknologi untuk demokrasi, akar rumput, dan salah satunya dengan memfasilitasi diskusi dan aksi kolektif oleh warga, memperkuat demokrasi. Itu juga telah dipanggil untuk berpotensi menjadi alat paling ampuh untuk pengorganisasian politik dalam 50 tahun terakhir. Tujuan mendasar dari bab ini adalah untuk menunjukkan itu, sementara tuntutan kelompok yang menggunakan internet tetap tradisional dan modern dalam karakter medium itu sendiri adalah postmodern melayani tujuan-tujuan modernis. Gerakan politik dan penggunaan internet. Teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak di antaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting. Belum cukup disensor untuk menghalangi penggunaannya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemeriksa potensial di seluruh dunia. Memfasilitasi cara baru yang sukses untuk sosial gerakan untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Namun masalahnya adalah bahwa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini pada analisis terakhir adalah modernis tradisional, konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan di atas segalanya kekuasaan. Konsep ini akan diperiksa dalam urutan yang di bagian selanjutnya untuk menentukan apakah mereka tetap tradisional ketika mereka terhubung ke media postmodern seperti internet. Secara khas, Daniel Nugent bertanya tentang gerakan Zapatista. Bagaimana bisa bergerak melampaui politik modernitas ketika kosakata mereka begitu jelas modernis dan organisasi praktis mereka pramodern dengan sangat tegas. Taylor dan Jordan dalam pekerjaan mereka Hacktivisme membedakan antara dua jenis hak yang dicari oleh Zapatista. Tuntutan utama Zapatista adalah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan disensi. Dalam perjuangan ini, internet berfungsi sebagai media melalui di mana tuntutan untuk hak-hak ini dan perjuangan di sekitarnya hanya dapat dikomunikasikan. Hak informasi muncul di sini sebagai hampir tatanan politik kedua, melayani hak tingkat pertama atas kesehatan, kesejahteraan, dan kewarganegaraan penuh. Ketika interaksi dasar dan jaringan terutama dilakukan melalui internet, waktu dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu, dalam hal ini kepadatan kelompok sosial yang menjadi sasaran gerakan yang digambarkan sebagai elemen utama dalam membuat tindakan terorganisir harus didefinisikan ulang. Politik internet, demokrasi, partisipasi, kekuasaan,
atau demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet itu akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet kami. Internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintahan sehingga menantang tradisi jenis demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dan muncul antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dengan mengingat hal ini, dapatkah kita berbicara tentang politik baru di internet atau demokrasi? Demokrasi adalah istilah tradisional yang dibiarkan tidak berubah oleh realitas postmodern media baru. Dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya ditopang oleh jaminan untuk mempertanggungjawabkan semua sistem tenaga yang terkait dan saling berhubungan, dari ekonomik untuk politik. Sistem ini melibatkan instansi dan organisasi yang membentuk elemen, namun sering melintasi batas-batas teritorial bangsa negara. Beginilah pandangan Hell. Kemungkinan demokrasi harus sesuai Ingli dikaitkan dengan kerangka kerja yang meluas dari lembaga-lembaga demokrasi dan prosedur untuk apa yang dapat disebut dalam model demokrasi kosmopolitan. Dimiliki membuat 3 poin penting. Pertama, proses ekonomi, politik, keterkaitan hukum, militer, dan budaya mengubah sifat, ruang lingkup, dan kapasitas negara berdaulat dari atas, karena kemampuan pengaturannya adalah tantangan diperpanjang dan dikurangi di beberapa bidang. Kedua, cara antar regional dan global terhubung menciptakan rantai keputusan dan hasil politik yang saling terkait antara negara bagian dan warganya, mengubah sifat dan dinamika nasional sistem politik itu sendiri. Ketiga, cara kerja kelompok lokal, gerakan dan nasionalisme mempertanyakan negara-negara bangsa dari bawah sebagai perwakilan dan sistem kekuasaan yang akuntabel. Kedua, demokrasi menurut Hell harus disepakati dengan ketiga perkembangan dan implikasinya bagi nasional dan pusat tenaga internasional. Dalam konteks yang sama, struktur hierarki dari sistem negara itu sendiri telah terganggu oleh munculnya ekonomi global, ekspansi pesat hubungan dan komunikasi tradisional, pertumbuhan ekonomi internasional, organisasi dan rezim, dan perkembangan gerakan transnasional dan aktor yang semuanya menantang kemajuan. Dengan penyebaran internet di sana adalah ruang lingkup untuk lokalisme internasional baru yang menemukan ekspresi dalam virtual komunitas dengan beberapa orang internasional baru yang melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa global baru sedang berbentuk, atau tanda-tanda bahwa komunitas online akan menawarkan dimensi lebih lanjut untuk identitas pribadi dalam suatu yang sudah kompleks dunia. Masalahnya tetap bahwa sangat meragukan bahwa perubahan ini akan terjadi pada akhir dan akan merusak gagasan tentang kedaulatan. Teori gerakan sosial. Teori mereka menganalisis bagaimana suatu gerakan bentuk, bagaimana ia bertahan sepanjang waktu, dan bagaimana kaitannya dengan lingkungannya. Untuk melanjutkan istilah Fabian
Penutupan menggambarkan proses yang dengan kelompok dibentuk melalui strategi inklusi dan eksklusi. Itu merupakan suatu aktivitas gerakan sosial meskipun mereka juga termasuk proses penutupan pengertian. Biasanya mewakili sisi berlawanan dari proses ini. Mereka adalah upaya kelompok sehingga dikecualikan untuk memasukkan diri mereka ke dalam kelompok tertutup dan ke dalam kelompok tertutup yang memiliki suatu proses negosiasi antar kelompok, dan dengan demikian untuk mendapatkan akses yang baru, sumber daya dan peluang. Gerakan sosial baru biasanya merupakan predom, terutama gerakan kelas menengah yang terpelajar, terutama menengah baru kelas atau dari bagian yang paling terpelajar atau terpandang dari yang umum kurang beruntung ke kelompok. Scott membuat poin lebih lanjut, gerakan sosial biasanya membawa perubahan atau upaya untuk mewujudkan bukan dengan menantang masyarakat secara keseluruhan meskipun mereka tampak melakukannya, tapi dengan menantang bentuk-bentuk tertentu dari penutupan dan pengucilan sosial. Mereka melakukannya dengan masalah, tema, dan dikecualikan dari keputusan sosial dan politik normal yang membuat dan dengan mengartikulasikan keluhan kelompok yang mereka sendiri. Kedua aspek ini, pengecualian masalah dan pengecualian kelompok, bukan bidang kegiatan gerakan sosial yang terpisah. Oke, baik Bapak, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.